Wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang golongan-golongan obat yang ada di pasaran. Ya, obat yang ada di pasaran itu dibedakan dari beberapa macam golongan. Ada yang berdasarkan farmakologinya, ada yang berdasarkan secara khasiat, ada yang berdasarkan undang-undang. Nah, untuk materi hari ini yang kita bahas adalah berdasarkan secara undang-undang yang kita mengenal atau kita tidak asing lagi ya, sering melihat sediaan-sediaan farmasi atau sediaan-sediaan obat yang selalu memiliki warna logo seperti ini di kemasannya atau di brosurnya. Baik, kita satu-satu kita akan bahas. Di sini obat berdasarkan undang-undang yang memiliki logo berwarna hijau di sini adalah obat bebas. Apa itu obat bebas? Obat bebas ini adalah obat yang tidak berbahaya dalam penggunaannya. Sehingga obat-obat bebas seperti ini sering sekali ditemukan di warung. Ya, bahkan di market-market di seperti saya mau menyebutkan sedikit merek ya, Indomaret, kemudian Alfamart gitu ya. Itu kita bisa menemukan obat-obat yang berlogo warna hijau dikarenakan obat ini adalah obat bebas di mana obat ini tidak berbahaya dari kejadian ketoksikan atau keracunan. Jadi untuk angka keracunannya atau angka batasan pasien ketika mengkonsumsi obat-obat dengan berlogo hijau ini dari angka toksik itu sangat panjang atau sangat jauh sekali. Begitu ya. Baik, selanjutnya adalah obat dengan logo atau berwarna biru seperti ini. Ini artinya adalah obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas di sini adalah obat yang berkhasiat terhadap suatu jenis penyakit. Ya, yang pengobatannya telah dapat ditetapkan sendiri oleh masyarakat. Nah, sehingga bahasannya adalah bebas. Bisa kita beli di pelayanan-pelayanan kesehatan ya, seperti apotik, toko obat seperti itu. Nah, tetapi di sini dari obat bebas ternyata ada kata-kata terbatas, sehingga aturan pakai di sini juga harus dibatasi. Tidak bisa seperti kita menggunakan obat bebas dengan lingkaran berwarna hijau. Ya. Nah, kemudian yang membedakan adalah antara logo atau lingkaran berwarna biru dan warna hijau. Di lingkaran berwarna biru di sini pasti ada keterangan entah itu di dalam botolnya atau itu di dalam kotak kemasannya. Jadi ada beberapa obat yang tidak ada kemasannya ya, tidak ada kotaknya. Nah, berarti logo ini harus ditaruh di botolnya. Atau ada yang menggunakan kemasan tetapi semuanya ditulis, ditampilkan begitu. Ada yang di kotaknya, di kardusnya atau di kemasannya dan di wadahnya ya, seperti yang Ibu ambil contohnya di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada kotak hitam yang bertuliskan P nomor 1. Artinya adalah peringatan nomor 1. Artinya yang P nomor 1 adalah awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Gitu ya, nanti kita akan bahas juga sedikit tentang mengenai peringatan-peringatan atau perhatian P itu ada sampai berapa, ada P nomor 1, P nomor 2, P nomor 3. Nah, ini nanti yang akan kita bahas juga, akan Ibu jelaskan gitu ya. Nah, di sini untuk lingkaran biru bedanya dengan lingkaran hijau adalah ada peringatan di sini yang harus hati-hati pada penggunanya atau pada pasien yang sedang mengkonsumsi obat tersebut. Artinya walaupun kita membeli tanpa resep dokter ya, secara bebas di pelayanan kesehatan seperti di apotek atau toko obat, tetapi kita di sini aturan pakai harus sangat kita perhatikan. Karena di sini sudah diperingatkan. Obat keras, bacalah aturan memakainya. Maka artinya adalah ambang batas untuk kejadian ketoksikan ini lebih pendek dibandingkan yang berlogo hijau. Kalau yang berlogo hijau, ambang batas ketoksikannya mungkin panjang gitu ya. Tetapi kalau yang sudah biru seperti ini kita harus berhati-hati walaupun pembeliannya secara bebas. Ya. Next,
Selanjutnya adalah obat dengan logo merah, kemudian di tengahnya ada tulisan K. Artinya di sini adalah obat keras. Ya, obat keras ini adalah obat yang di dalam undang-undang termasuk obat G atau bahasa latinnya adalah Gevaerlich. Artinya berbahaya. Di sini berkhasiat menyembuhkan, menguatkan, membunuh hama, tetapi juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan. Sehingga obat ini hanya boleh diberikan dengan resep dokter saja. Gitu ya. Nah, kemudian di salah satu contohnya ibu di sini menampilkan ada obat Dumolit yang isinya adalah nitrazepam. Di sini obat ini juga berlogo yang sama. Lingkaran merah di tengahnya ada tulisan atau huruf K. Ya, tetapi yang membedakan adalah antara yang di sebelah kiri ibu ya, asamefenamat dengan Dumolit, walaupun sama-sama dengan berlogo warna merah dan ada huruf K di dalamnya, ini mengartikan obat keras, tetapi efek kerja obat secara farmakologinya dia berbeda. Yang asamefenamat adalah hanya golongan NSAID, obat nyeri non-narkotik, sedangkan yang Dumolit ini termasuk golongan psikotropika. Sehingga di sini kerjanya adalah mempengaruhi fungsi fisik atau jiwa dari pasien yang mengkonsumsinya. Artinya di sini adalah obat Dumolit dan obat asamefenamat sama-sama keras tetapi perlakuannya berbeda. Kalau kita lihat kasusnya ya di lapangan, asamefenamat ini kita bisa membeli di apotik tanpa menggunakan resep dokter. Walaupun mungkin akan ada sedikit pertanyaan ya dari mbak-mbak apotik yang bersangkutan kepada pasiennya. Tetapi yang namanya Dumolit yang sama-sama logonya adalah K berwarna merah seperti ini, kita tidak bisa membeli sembarangan di pelayanan kesehatan khususnya di apotik. Maka di apotik pun harus meminta secara resmi apakah ada resep atau tidak. Jika tidak ada resep maka tidak bisa kami berikan. Karena di sini memiliki fungsi atau kerja atau efek yang berbeda secara farmakologinya. Gitu ya. Apalagi yang Dumolit yang termasuk golongan obat psikotropik ini sudah diatur secara undang-undang penggunaan obat-obat terlarang ya, karena sifatnya adalah dia adalah berkhasiat untuk menenangkan ya dan dapat menjadi obat yang adiksi atau ketergantungan ya. Jadi penggunaannya berhati-hati. Jadi kita harus paham di sini mengapa mbak apotik tidak bisa memberikan sembarangan obat-obat dengan golongan seperti ini walaupun secara undang-undang logonya sama. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah obat dengan logo seperti ini, ya, seperti logo-logo ambulan ya, kedaruratan ya. Nah, di sini artinya obat ini mengandung atau efek secara farmakologinya dia adalah obat narkotika. Sehingga jelas yang namanya narkotika ya sudah diatur secara undang-undang, itu masuk pidana juga apabila penyalahgunaan obat tersebut, sehingga pembelian obat-obat dengan logo seperti ini tidak bisa dibeli secara bebas, harus tetap dengan resep dokter gitu ya. Jadi sangat hati-hati sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah obat yang mungkin di luar berdasarkan undang-undang, tetapi di Indonesia kita mengenal ada beberapa obat herbal. Ya, nah obat herbal di sini sudah diizinkan dan sudah disahkan untuk pemproduksiannya, tetapi logo pun tidak bisa mengikuti seperti yang di atas ibu sebutkan tadi. Dia memiliki logo yang berbeda dari yang lainnya yang sebelum yang ibu sebutkan tadi ya, lingkaran hijau, lingkaran biru dan lingkaran merah. Nah, di sini kalau kita perhatikan logonya adalah seperti tanaman atau ranting tumbuhan. Ini artinya adalah obat jamu. Ya, jamu adalah obat tradisional yang sudah diramu, dicampur, disiapkan melalui proses sederhana, aman dan khasiat dibuktikan hanya secara empiris saja. Ketika kita berbicara dengan logo jamu yang hanya dibuktikan secara empiris, maka kita pembuktiannya adalah bahwa penyakit yang
disebutkan di dalam obat atau di dalam kemasan ini tidak tercantum dalam rumus medis atau dalam kamus medisnya. Ya, kita tahu ya di sini Ibu ambil contohnya adalah tolak angin. Nah, tolak angin meredakan mual, kembung, sakit perut, melegakan tenggorokan dan memperbaiki daya tahan tubuh. Padahal kalau kita mengenalnya di obat-obat tradisional atau dengan kondisi orang-orang Indonesia, tolak angin ini digunakan untuk masuk angin nih ya, masuk angin. Padahal secara kamus medis masuk angin itu tidak ada penyakitnya, Dek. Sehingga di sini di bawahnya ditulisnya adalah meredakan mual, kembung, sakit perut dan lain-lain. Gitu ya. Berarti artinya masuk angin itu adalah sebagian dari tanda-tanda penyakit dispepsia. Tetapi karena Indonesia tadi berdasarkan kata nenek moyang, sehingga di sini tidak bisa dibuktikan kalau mau dibuat menjadi obat undang-undang yang berdasarkan zat atau bahan sintetik atau bahan kimia, ya, yang logonya hijau, logonya biru dan logonya merah begitu. Ya, jadi hanya berdasarkan pengalaman saja. Kemudian yang berikutnya adalah logo yang seperti akar tanaman seperti ini, ya. Di sini artinya adalah obat fitofarmaka. Apa artinya obat fitofarmaka? Obat fitofarmaka adalah obat bahan alam yang telah memenuhi persyaratan mutu, khasiat, dan ini sudah dibuktikan secara klinis dan bahan bakunya sudah digunakan secara terstandar. Apa yang membedakan dengan jamu? Yang membedakan dengan jamu adalah bahannya belum terstandarisasi. Tetapi untuk yang dengan logo seperti ini, fitofarmaka, bahan herbalnya atau bahan alamnya atau bahan bakunya sudah memiliki standar. Jadi misalnya yang logonya jamu tadi ya, logo jamu tadi isinya adalah jahe dan madu, itu bebas saja didapatkan. Misalnya jahenya dari Tawangmangu, dari Solo. Yang penting tolak angin atau yang berlogo jamu tersebut mendapatkan bahan baku tersebut. Tetapi untuk yang bahan baku atau yang berlogo fitofarmaka, dia harus benar-benar terstandar bahan bakunya. Misalnya diambil dari Tawangmangu, usia tanamannya berkisar 3 bulan baru boleh dipanen. Nah, ini sudah terstandar yang mana yang baik untuk bisa diproduksi. Sehingga kalau kita lihat di sini harganya jauh lebih mahal yang logo fitofarmaka dibandingkan logo yang jamu. Gitu ya, karena dia sudah terstandar. Oke, berikutnya adalah seperti bintang 3 di sini. Ini artinya adalah logo obat herbal yang terstandar. Artinya obat tersebut dengan bahan baku tersebut sudah memiliki mutu, khasiat yang dibuktikan secara ilmi atau praklinik dan bahan bakunya sudah terstandar. Maka di Diapet ini contoh sediaannya ya, yang logonya adalah bintang 3 seperti ini, artinya adalah obat herbal terstandar. Dia hanya diujikan pada hewan uji saja. Jadi hanya secara praklinik dan secara ilmiah gitu ya, belum seperti yang fitofarmaka. Kalau yang fitofarmaka sudah secara klinis, berarti sudah dibuktikan, sudah diuji cobakan kepada manusia. Tetapi kalau yang logonya herbal terstandar seperti ini bintang 3, ini masih praklinik, maka uji cobanya masih menggunakan hewan uji dan berdasarkan data-data empirisnya. Ya, misalnya yang dikumpulkan adalah 10 orang diare gitu ya, kemudian diberikan daun jambu, ternyata bagaimana hasilnya? Dari 10 itu 5 Bu yang bisa meredakan diarenya. Maka ini hanya secara ilmiah saja, belum dibuktikan secara klinis. Dan bahannya pun sudah terstandar, sehingga logonya menjadi logo obat herbal terstandar, bukan lagi logo jamu. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu berdasarkan fungsi atau kerja obat, golongan obat berdasarkan undang-undang. Selebihnya Ibu minta maaf untuk kekurangan yang sudah Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.